Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Berkuasa, berbuat pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan, karena begitu baiknya Engkau di dalam hidup kami. Sungguh bahkan setiap nafas yang bisa kami hirup hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bawa kami hari-hari ini untuk masuk lebih dalam lagi. Kami mau masuk dalam dimensinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami berada di akhir tahun 2019, dan Engkau izinkan kami masuk di tahun 2020, tahun yang baru. Engkau inginkan supaya kami semua masuk dalam new dimension, dimensinya Tuhan. Karena itu persiapkan setiap kami Bapa, persiapkan hati kami, hidup kami, karena kami percaya kami harus bergerak bersama dengan Tuhan. Kami harus masuk dalam dimensinya Tuhan, supaya perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Biar Engkau sampaikan firman-Mu atas hidup kami pagi hari ini, dan firman itu yang menuntun hidup kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita ada di tahun ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru ya, 2020. Kayaknya ya, aduh ya, sudah 2020 ya saudara, tidak terasa ya. Dulu waktu baru memasuki tahun 2000 ya, terus orang-orang pada ngomong nggak tahu 2000 ini kayaknya sudah mau kiamat ya. Ingat nggak dulu ya apa yang mau terjadi ya, kayaknya ada sesuatu yang berubah, tapi buktinya juga sampai sekarang belum kiamat. Artinya apa? Tuhan masih kasih kita kesempatan. Alkitab berkata kalau ada orang-orang yang merasa bahwa Tuhan itu lalai menepati janjinya, sampai sekarang kok dia nggak datang-datang, itu karena dia menunjukkan kesabarannya. Artinya apa? Dia, Alkitab berkata, dia pengen supaya tidak ada satupun binasa, tapi semua orang bertobat dan berbalik ya. Tuhan masih kasih kesempatan. Nah saudara, tahun depan itu ya, dari gembala senior kita Pak Niko mencanangkan sebagai tahun new dimension, dimensi yang baru. Berapa banyak yang sudah siap masuk dalam dimensi yang baru? Ya, seringkali kita ini hanya bisa ngomong. Saudara, seringkali kita ini banyak mendengar ya. Saya seringkali dengar ya WL, bahkan pengkhotbah ngomong, mari saudara, kita akan masuk dalam dimensi yang baru. Terus nanti jemaat tepuk tangan, haleluya, masuk dimensi yang baru. Saudara pikir hanya segampang itu? Hello, masuk dalam dimensinya Tuhan cuma begitu? Jangan sampai semua visi yang dikasih itu cuma jadi slogan buat kita, lalu kita cuma pintar ngomong, yuk masuk dimensi yang baru, haleluya, tepuk tangan, terus kita dimensi yang baru. Hello, saya mencoba merenungkan, untuk bisa masuk ke dalam dimensinya Tuhan, dimensi yang baru, itu tidak semudah kita teriak, gak semudah kita ngomong di gereja, gak semudah kita hanya yes, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Enggak. Masuk dalam dimensi yang baru, ada perjuangan iman, ada harga yang harus dibayar, ada daging yang harus dimatikan
Hello. Dan apakah itu enak? Enggak. Ya, enggak enak. Ya, untuk mengikut Tuhan, mengikuti jalannya, enggak enak saudara. Tapi banyak orang Kristen itu ya cuma mendengar tuh sudah senang, dipikir wah dimensi yang baru, lihat mujizat. Ya, yang mobilnya lama diganti jadi baru. Karena kan dalam dimensi yang baru. Yang tokonya lama diganti jadi toko baru. Hello. Hari ini kita mau belajar apa yang harus kita persiapkan untuk memasuki dimensi yang baru. Amin. Yuk kita lihat sama-sama saudara. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu kalau kita mau masuk dalam dimensinya Tuhan, dimensi yang baru, maaf ya, ukuran Tuhan dengan ukuran manusia itu berbeda. Amin. Ya, ukuran Tuhan dan ukuran manusia itu berbeda ya. Jadi tidak semudah kita itu ngomong lalu kita masih pakai cara kita masih pakai ukuran kita untuk bisa masuk dalam dimensi yang baru, tidak semudah itu. Ya, Tuhan punya standar. Ya, Tuhan punya standar. Kalau gereja saja kita baca di Alkitab, untuk menerima orang-orang pelayanan, gereja harus mengikuti standar Alkitab. Misalnya secara dia penatua, ya harus suami dari satu istri. Ya, itu kan standar yang dibuat untuk supaya gereja itu teratur. Jadi kalau orang istrinya banyak ya tidak boleh jadi gembala. Amin. Ya, makanya saudara, supaya tidak menjadi batu sandungan, ada standar yang dibuat. Harus yang sudah bertobat. Ya, kalau di gereja-gereja karismatik ya, dulu kita masih lihat itu harus yang sudah berbahasa roh. Kenapa? Itu tandanya dia itu sudah mengalami ya dimensi sesuatu yang lain lah ya daripada orang yang belum gitu ya. Semua ada standar. Nah, hari ini kita sama-sama pengen belajar. Mari kita lihat bersama dulu di dalam Matius 9 ayat 17 ya. Saya pengen kita tahu dulu saudara, Yesus pernah berkata begini saudara. Matius 9 ayat 17 ya, Yesus pernah berkata begini ya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Zaman dulu orang kalau simpan anggur itu bukan di botol, bukan di apa, karena zaman dulu memang belum ada wadah. Ya, jadi wadahnya orang dulu itu kantong kulit. Itu dibuat dari anak binatang ya, nanti dijemur sampai akhirnya kantong itu benar-benar kering, lalu ya tingkat elastisitasnya itu bagus ya. Kalau sudah kering, kantong kulit yang baru itu baru bisa diisi anggur. Kenapa saudara harus kantong kulit yang baru diisi anggur yang baru? Nggak bisa anggur baru diisi di kantong lama. Kantong lama itu dia punya daya elastisitas sudah tidak seperti kantong baru. Lalu kita tahu bersama anggur itu sifatnya berfermentasi. Kalau anggur yang baru disaruh di kantong kulit yang lama, kenapa di kantong kulit yang lama itu sudah ada bekas anggur yang lalu. Jadi dia sudah ada raginya. Begitu dimasukin yang baru, dengan cepat anggur itu akan langsung berfermentasi jadi asam. Bahkan ketika dia berfermentasi, karena ini anggur yang kantong ini sudah tua, mungkin sudah rapuh, bisa pecah lalu tumpah. Anggur itu nggak ada gunanya. Ini berbicara tentang apa saudara? Hidup kita sebagai orang Kristen. Kita tidak mungkin bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, masuk dalam dimensinya Tuhan, kalau hidup kita masih tetap hidup yang lama. Amin. Nggak bisa saudara ya. Alkitab berkata nanti terbuang percuma. Makanya ada banyak orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, tahunan jadi orang Kristen, tapi kok hidupnya nggak pernah berubah. Salahnya di mana? Karena kantong kulitmu, hidupmu masih hidup yang lama. Amin. Saya hari-hari ini konseling banyak sekali orang Kristen saudara. Apalagi dari channel YouTube saya, yaitu kan saya kasih nomor HP. Jadi semua orang konseling di sana saudara. Yang belum lihat channel YouTube saya, nanti saudara bisa lihat Debbie Basjir TV, jangan lupa subscribe. Ya, itu saya konseling orang saudara. Orang Kristen itu konselingnya, aduh saudara ya. Aduh, benar-benar saya tuh sampai ini yang udah Kristen puluhan tahun loh.
Ya, makanya saya bilang sekarang saya lebih senang konseling orang yang bukan Kristen. Yang bukan Kristen itu, ibu, saya bukan orang Kristen, tapi saya senang dengar khotbah ibu. Saya pengen tanya sama ibu, bagaimana saya mau hidup berkenan sama Tuhan. Itu orang yang bukan Kristen. Kalau orang Kristen, ibu, saya Kristen sudah lama bu, 25 tahun bu. Ada yang saya sejak lahir bu jadi Kristen. Mau tanya dong bu, cerai boleh nggak? Itu orang Kristen. Ya, yang ditanya yang begitu, cerai boleh nggak? Ya, saya pisah bu sama suami saya, boleh nggak? Suami saya itu kasar, begini. Ya, lalu dulu ibu menikahnya di gereja, iya di gereja, tapi kan ya pakai ayat lagi. Kan katanya Musa bilang boleh bercerai. Ya, saya bilang nggak boleh bu. Kok Ahok boleh? Saudara, saya berdoa ya kita ini, yuk kalau mau masuk dalam dimensinya Tuhan. Kenapa hidup kita nggak pernah berubah? Kenapa nasib kita nggak berubah? Ya satu, karena kita masih bawa kantong kulit yang tua. Ya, yang tidak bisa dipakai Tuhan untuk menampung sesuatu yang baru. Ketika kita dapat sesuatu yang baru dari Tuhan, itu kita akan dibawa masuk ke dimensinya Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Saya melihat hari-hari ini Tuhan bawa saya ke dimensi yang berbeda. Pelayanan kami ya bukan lagi pelayanan yang hanya melihat yang di depan mata. Saudara percayalah, Anda tidak dipanggil jadi Kristen cuma untuk datang duduk diam di kursi gereja. Amin. Datang duduk diam bawa masalah, nangis-nangis ya. Tuhan, kenapa Engkau tidak jawab masalahku Tuhan? Aku bawa persoalanku. Stop jadi orang Kristen yang seperti itu. Kenapa? Anda harus melihat keluar. Tuayan sudah menguning. Untuk apa kita dipanggil jadi Kristen puluhan tahun? Ayo jadi penuai di akhir zaman. Amin. Dimulai dari mana? Keluarga kita sendiri, orang-orang di sekeliling kita. Beritakan Injil. Kalau saudara bilang saya nggak bisa memberitakan Injil bu, ajak dia datang ke gereja. Mungkin saudara punya keluarga yang sudah lama tidak ke gereja atau dia belum mengenal Yesus. Ayo ajak. Ya, besok minggu kemana? Nggak kemana-mana. Ayo ke gereja yuk, di GBI Matapel itu yuk. Kita dengar firman Tuhan ya di sana. Ya, tapi saya nggak berani bu, nggak berani juga kirim video-video terutama khotbah saya. Saya bukan mempromosikan, saudara. Kemarin saya terima telepon dari Amerika, bu. Saya dengar khotbah ibu hari-hari ini. Bahkan tadi malam ibu tahu, sepanjang malam sampai pagi saya lahap 11 khotbahnya ibu di YouTube. Kenapa? Jadi ceritanya begini bu, saya dikirimin sama kakak saya yang ada di Indonesia. Kamu dengerin khotbah ini. Tadinya saya ngapain? Kenapa bu? Karena saya nggak suka dengar khotbahnya pendeta perempuan. Males aja gitu. Ya kayaknya kok pendeta perempuan, males gitu dengarnya, ngapain gitu ya. Jadi saya nggak dengar berhari-hari. Tapi kakak saya ini tiap ada khotbah ibu yang baru dia share di WA saya. Lama-lama saya ini lagi galau, saya lagi penat hati. Saya iseng buka. Waktu saya buka bu, satu malam saya dengerin 11 khotbah ibu. Lalu sekarang dia aktif konseling sama saya, menanyakan apa tujuan Tuhan atas hidup saya. Jujur setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah ibu, saya baru mengerti ternyata orang Kristen itu bukan hanya sekedar beragama, ke gereja hari Minggu, tapi ada banyak hal yang harus saya kejar supaya saya ini berkenan kepada Tuhan. Wow kan saudara? Jadi tidak ada alasan. Kalau saudara bilang saya nggak bisa, jadilah pendoa. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa jadi pendoa. Amin apa amin? Ya, karena doa itu misalnya, tapi saya tidak pandai berkata-kata bu. Kalau berdoa sama Tuhan kan saya malu. Tuhan nggak lihat kata-katamu, Tuhan lihat hatimu. Saudara nangis aja, Tuhan aku berdoa buat bangsa ini, banyak orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan aku berdoa buat gerejaku GBI Matapel, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Kita bisa mengambil apapun yang terkecil yang bisa kita lakukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Tapi nomor satu, mari kita masuki standarnya Tuhan dulu. Jangan jadi kantong kulit yang tua, karena engkau tidak akan pernah mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Syaratnya kita harus berubah dulu. Berapa banyak yang hidupnya sudah berubah di sini? Ya, yang masih dalam tahap perubahan.
yang belum berubah sama sekali. Bertobat yang belum berubah sama sekali ya. Nanti kalau nggak berubah-berubah kita baptis ulang Pak Pendeta ya. Kita rendam agak lama 15 menit gitu ya, supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat ya. Karena ada banyak orang Kristen yang tidak berubah. Nah bagaimana supaya kita memasuki ya. Lalu saudara mungkin bertanya, bagaimana sih menjadi kantong yang baru itu supaya berkenan? Yuk kita buka Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah dapat, kita baca, dan di sini ada ya 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Di sana dikatakan ayat yang pertama, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bagaimana kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Yang pertama kita menerima Dia, lalu kita dibaptis di dalam nama Yesus. Berapa banyak yang sudah dibaptis di sini? Ya, sudah dibaptis. Ada orang yang bilang gini, padahal dia sudah dibaptis loh Bu, tapi kok mulutnya masih ngomong kotor ya. Berarti waktu dibaptis mulutnya belum kena air ya. Harus dibaptis agak lama ini ya saudara. Orang yang menerima Yesus dibaptis itu dikatakan dia sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup lamanya sudah dikuburkan, dia dibangkitkan. Saya senang saudara, hari-hari ini itu ada banyak orang yang mendengarkan khotbah-khotbah saya. Mereka dari aliran-aliran gereja yang lain. Ada yang bilang, Bu Debbie, saya dulu dibaptisnya percik. Ya, setelah saya mendengar khotbah Ibu kok kayaknya nggak sreg saya ya Bu. Dan waktu saya dibaptis itu saya masih bayi. Saya bilang syarat baptisan itu adalah Alkitab bilang bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Emang ada bayi yang bertobat? Ya, bayi kan belum bisa bertobat. Itu bukan baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Ya, engkau harus bertobat lalu memberi diri. Ya, ketika memberi diri, lalu dengan cara bagaimana Bu sebenarnya baptisan? Kalau kita kembali dari bahasa aslinya, baptisan itu diambil dari asal kata baptiso, yang artinya ditenggelamkan. Loh, berarti kalau cuma dipercik itu kurang air. Berarti Anda tidak tenggelam. Ya. Lah terus harus tenggelam? Iya, kecuali di dalam kasus khusus orang yang di rumah sakit, ya di ICU kan tidak bisa ditenggelamkan, langsung mati saudara itu kalau ditenggelamkan ya. Jadi tidak boleh ditenggelamkan. Ya, orang-orang yang rindu, ya mereka tuh ketika ngerti firman, mereka rindu, mereka pengen menggenapi firman Tuhan itu. Wow loh saudara. Ya, jadi saya berdoa supaya kita semua yang pertama kita harus dibangkitkan bersama Kristus. Artinya apa? Saudara yang belum dibaptis di sini ambil keputusan untuk dibaptis. Hubungi Bapak Gembala, ya, minta untuk dibaptis. Baptisan kita yang diakui adalah baptiso, ditenggelamkan, yang seperti Yesus. Yesus itu dibaptis di sungai Yordan, dia masuk ke dalam air dan Alkitab berkata ketika dia keluar dari air maka tampaklah burung merpati, Roh Kudus yang datang seperti burung merpati. Ya, jadi kita harus melakukan dan menggenapi apa yang Yesus lakukan. Nah, di sana dikatakan begini saudara, kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saya mau tanya, hari-hari ini kita ini lebih banyak cari yang di atas atau yang di bawah? Kita lebih banyak pikirkan perkara sorga atau perkara bumi? Ya, orang semua dibuat gagal fokus saudara. Ya, kita berpikir bahwa yang harus kita butuhkan terlebih itu adalah uang, materi, sampai kita dibuat kelabakan. Ada yang stres cuma gara-gara perkara uang. Ada yang Bu Debbie, saya itu udah stres Bu, ini ekonomi lagi lesu, ini kayak begini saya sudah nggak tahu. Padahal
Uangnya masih ada miliar-miliar, tapi udah kebingungan. Kenapa gagal fokus? Saya bilang, Pak, Ibu jangan cuma pikirkan perkara dunia, pikirkan perkara sorga. Alkitab berkata ada seorang muda yang kaya, dia mencari harta, lalu dia kumpulkan di lumbung. Lalu dia berkata kepada dirinya, hai jiwaku, harta di lumbungmu sudah banyak, bahkan sampai 7 turunan tidak bakal habis. Jadi malam ini bersenang-senanglah jiwamu, nikmatilah semua kekayaanmu. Lalu firman Tuhan datang kepada dia, kalau malam ini juga nyawamu dicabut daripadamu, jiwamu diambil daripadamu, untuk apa semua yang engkau timbun itu? Dan engkau telah kehilangan fokus selama ini untuk mencari Tuhan. Kita harus bekerja, tapi fokus kita di dunia ini adalah mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Ya, di dalam rumah tangga suami istri, ya hari-hari ini banyak kasus perceraian terjadi. Kenapa? Suami gak punya waktu, sibuk cari uang, pulang udah malam. Ya, di rumah dia pulang, istri sudah tidur. Besok pagi dia berangkat, istri belum bangun. Ya, lalu kita kehilangan perkara-perkara yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, lalu akhirnya saudara kita terjebak untuk cari uang, lalu terjadi pertengkaran suami istri. Apalagi gara-gara masalah uang sekarang, banyak istri yang bilang uangku, uangmu, uangku. Lalu terjadi pertengkaran. Ada yang banyak tanya sama saya, Bu Devi, dalam rumah tangga itu sebaiknya gimana sih? Karena istri saya bilang uang suami adalah uang istri, tapi uang istri itu uang istri. Suami tidak boleh ganggu gugat. Sampai ada ibu-ibu yang cerita sama saya, itu ya Bu Devi, dulu saya ini dipandang remeh sama suami saya. Sekarang Bu, saya jualan tas Bu, dan sekarang uang saya miliar Bu. Suami saya mau minta uang saya. Saya bilang, enggak lah, kan saya cari duit sendiri. Kenapa kamu mau pusing sama uang saya? Dia mau pinjam buat modal Bu, saya nggak boleh Bu. Lalu terjadi pertikaian di dalam rumah tangga. Apa sih yang lagi kita cari hari-hari ini? Ya, saya bilang, ya ibu, harusnya ibu duduk bersama suami. Ya, karena suami istri itu waktu menikah jadi satu, termasuk dompetnya enggak? Ya, waktu suami istri menikah itu uang jadi satu. Di sini kayaknya uang juga sendiri-sendiri. Makanya semua tidak mau menjawab ya. Yang rumah tangganya suami istri uang dikelola bersama, angkat tangan. Ya, yang kelola sendiri-sendiri, angkat kaki. Ya, nggak boleh ya saudara. Yesus berkata waktu kita menikah kita menjadi satu tubuh. Suami istri itu bukan lagi dua tapi satu. Dan keuangan dalam rumah tangga itu menjadi masalah yang sensitif. Ada loh, saya ketemu saudara istri ngomong ke suaminya, "Pak, pinjam uang dulu 500 buat apa? Gua mau bayar utang." Suaminya bilang, "Gantinya kapan?" Ya nanti kalau saya udah dapat uang. Suami istri loh, ya saling pinjam uang. Kenapa itu bisa terjadi? Saudara, saya kalau sama suami kita mau beli barang apa itu kita sepakat berdua, supaya tidak terjadi yang begini, istri utang suami nggak tahu, terus akhirnya pinjam uang suami. Suaminya tanya, gantinya kapan? Istrinya jawab, kalau saya udah dapat gaji dari lu. Kata suaminya, ya bodoh wae, sama aja itu namanya. Ya, saudara, kita itu ya suami istri. Makanya juga ibu-ibu, saya berdoa ya, kita juga menjadi istri bukan hanya yang hanya bisa minta uang kepada suami. Ya, bantulah suami. Alkitab berkata Amsal 31, istri yang cakap itu dia bangun hari waktu hari masih pagi. Dia menyediakan makan dan apa? Dia dengan tangannya sendiri dia bekerja. Dia memegang pemintal. Dia menghasilkan banyak ya kain ungu. Dia menghasilkan sesuatu yang untuk dijualnya. Saudagar-saudagar datang dari jauh untuk membeli sesuatu yang dia jual. Dan Alkitab berkata, suaminya tidak pernah kehilangan keuntungan. Karena istrinya itu juga menjadi seorang istri yang berhikmat, yang bisa berusaha dalam rumah tangga. Jadi istri itu jangan cuma bisa main game tiap hari di rumah, amin. Bilang amin ibu-ibu.
Ayo kita manfaatkan, ayo kita gali potensi kita, ada banyak hal loh. Sekarang ibu-ibu jualan online. Ya, saya lihat orang-orang yang tadinya nggak bisa bikin apa-apa, lalu dia belajar bikin kue. Gimana caranya Bu dia bikin kue? Di YouTube banyak, saudara mau lihat apa aja tuh? Ada di sana, belajar. Ya, dulu tetangga saya tuh, ya, saya lihat kehidupannya begitu-begitu aja. Saya pernah dulu ketemu dia bilang gini, Bu, bisa nggak Bu, tolong anak saya, abis ini dia sudah selesai SMA, nggak ada kerjaan Bu. Ya, hidup saya ini kayak gini-gini terus. Lalu dia buka nasi uduk tuh di rumahnya. Sekarang saudara, nasi uduknya, saya aja kalau mau beli kehabisan terus. Itu diberkati luar biasa saudara. Ya, kenapa? Ada sesuatu yang bisa kita kerjakan sebenarnya kan, supaya hidup ini juga bermanfaat. Kita bukan cuma jadi istri yang tukang cuma minta uang. Kemarin saya layani ada satu pasangan suami istri, akhirnya suaminya selingkuh, malah kena mantra dari pelakor di luar sana. Jadi gini saudara, ya, ngeri sekarang itu. Mantra itu bisa kena kepada suami atau istri, ya, kalau rumah tangganya tidak harmonis. Makanya Yesus berkata, bereskan amarahmu sebelum matahari terbenam. Karena setan itu banyak kan bekerja waktu malam, itu mantra dikirim orang apa segala macam, itu bisa kena. Saya sudah layani satu kasus yang istrinya mengeluh sama saya, suaminya lupa diri, lupa istri, lupa anak, lupa rumah, nggak pulang-pulang. Kenapa? Kena mantra sama pelakor. Kata istrinya, ibu uangnya miliar-miliar udah ditipu sama perempuan itu. Perempuannya nggak cantik, tapi suaminya kena mantra. Tapi istrinya mau berdoa sampai dikirimin macam-macam ke rumah saudara, ya, oleh dukun yang dibayar sama perempuan ini. Tapi karena istrinya mau bayar harga, dia nggak kepahitan, ya. Ada satu dukun yang bilang kalau istrinya itu makin marah maka mantra itu makin masuk. Ya, saudara pernah dengar Tony Daud, itu dukun yang bertobat jadi Kristen. Dia bilang kalau istrinya marah maka itu mantra semakin masuk, dan ketika mantra itu masuk ke suami itu 7 tahun baru bisa hilang, kecuali istrinya berdoa. Lalu suaminya bisa dipulihkan karena mujizat Tuhan. Lalu saudara, nah akarnya itu bukan di situ. Saya tanya, akhirnya istrinya bayar harga. Dia berdoa tiap jam 2 malam, dia bangun berdoa, dia patahkan semua, dia lepaskan pengampunan. Suaminya balik. Ya, baliknya itu karena gara-gara lihat perempuan yang di sampingnya itu ternyata nenek-nenek tua, katanya kayak mak lampir. Wah, ketakutan suaminya. Waktu Tuhan mulai bongkar, lalu mantranya hilang pengaruhnya, dia sadar saudara. Tapi saya tanya sama suaminya, kenapa bisa begitu? Suaminya bilang, istri saya Bu, itu cuma bisa minta uang. Dan ibu tahu kan sekarang keadaan ekonomi lagi begini Bu. Dia tiap kali mau ketemu teman-teman Bu, minta beli tas baru. Kalau tasnya harga 10-15 juta, saya beliin terus Bu. Mintanya yang 500 juta. Ya, saya sebagai suami udah keadaan lesu begini, dia hidup dengan gaya hidup yang begitu, bagaimana saya enggak stres? Jadi suaminya mulai kepahitan sama istrinya yang gak bisa kerja, bisanya cuma minta uang. Waktu suaminya kepahitan, ketemulah satu perempuan nawarin saham. Begitu aja ketemuan sekali tok, langsung dikasih mantra, masuk saudara. Makanya saya berdoa di sini buat ibu-ibu. Ya, jadilah wanita yang bijaksana, amin, dalam mengelola keuangan. Karena Alkitab berkata Amsal 31, suaminya tidak kehilangan keuntungan. Kalau zaman sekarang suami pada mengeluh, Bu, saya bukan tidak kehilangan keuntungan, kehilangan duit tiap hari Bu. Sampai saya bingung mau simpen di mana. Taruh di ATM, kartu ATM-nya ketemu istri saya. Taruh di kaos kaki, hilang sama kaos kakinya Bu. Sampai saya bingung mau simpan duit di mana. Ya, udah saya selip-selipin di mana-mana, istri saya ketemu juga. Terakhir dia tanya, itu uang di amplop yang di rak buku, di susunan buku ke-12, uang apa? Saya bilang uang sial. Kenapa uang sial? Udah diumpetin lu temuin juga. Sial banget tuh duit. Jadi kita berdoa, ya, saya berdoa buat jemaat di tempat ini tidak ada uang sial di antara kita, amin. Kalau mau masuk dalam dimensinya Tuhan, semua harus terbuka, termasuk keuangan di dalam rumah tangga. Makanya istri, kalau engkau berkata saya nggak bisa cari duit, jadilah pengelola bendahara yang bisa dipercaya.
Bukan cuma dipercaya suami, tapi dipercaya Tuhan. Amin. Sekecil apapun mau keluarin pengeluaran, sebaiknya suami tahu. Kita diskusi bersama. Ya, jangan beli barang suami tidak tahu, akhirnya rumah tangganya berantakan. Saya berdoa untuk semua wanita yang ada di tempat ini, engkau menjadi wanita yang luar biasa. Ya, ini kenapa kok bisa sampai ke masalah uang ya? Berarti di sini banyak yang harus bertobat. Ya. Lalu di sana dikatakan cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ingat, hidup kita bukan selamanya ada di dunia ini. Satu saat kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan kembali kepada tempat kita yang sesungguhnya. Karena Alkitab berkata di dunia ini kita hanyalah perantau. Dunia ini bukan tempat sesungguhnya kita. Kita di sini hanya perantau. Ada satu tanah kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya Rasul Paulus berkata, ya terlebih suka aku keluar dari kemah tubuhku ini dan dia menetap bersama Tuhan. Kenapa Rasul Paulus punya iman yang begitu hebat loh? Saya lebih suka mati, kata Rasul Paulus. Kalau bahasa kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, lebih enak itu mati. Kenapa? Aku tinggal bersama Tuhan. Karena selama aku diam dalam tubuhku ini, aku jauh dari Tuhan. Makanya dia bilang tubuh ini tubuh celaka. Karena masih ada daging. Aku pengen hidup kudus. Kadang aku masih bisa marah, masih bisa jauh dari Tuhan. Terlebih suka, kata Rasul Paulus, aku beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Aku lebih suka mati. Kenapa Rasul Paulus berkata begitu? Karena dia menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Saudara, lebih suka mati atau hidup? Halo? Kita semua pengen hidup terus, umur panjang terus. Yang dibaca rahasia umur panjang. Tadi malam saya perayaan Natal di satu keluarga, ketemu oma yang dulu. Oma yang saya pernah cerita kali di sini atau tidak. Oma yang umur dulu waktu saya ketemu dia 105 tahun. Saya tanya, Oma, rahasia umur panjangnya apa? Minum Coca-Cola sama es batu. Ya. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja. 2 tahun yang lalu saya ketemu dia di Natal keluarga itu. Saya tanya, Oma umur 105 sekarang. Dia ulang tahun Desember ini. Oma mau didoakan apa, Oma? Satu saja. Apa, Oma? Pengen pulang ke rumah Bapak. Kenapa Oma udah 105 pengen pulang ke rumah Bapak? Iya, hidup saya sudah tidak berarti, cuman bikin susah cucu sama anak. Ya. Saya bilang jangan ngomong begitu. Kalau Tuhan masih kasih umur panjang, puji Tuhan, Oma bersyukur ya. Tadi malam saya ketemu lagi. Tadi malam yang ke 107. Lalu saya tanya, Oma masih minum Coca-Cola? Di depannya dia botol Coca-Cola. Iya, ini Coca-Cola. Dia pegang gelas minum Coca-Cola. Tapi ini bukan iklan Coca-Cola. Aneh loh, bin ajaib. Artinya apa, saudara? 107. Jadi tadi malam saya berdoa, dia tutup mata, dia pegang tangan saya. Tuhan berkati Oma, dia lihat saya, dia bilang, iya, udah capek, lemas. Ada yang mau hidup sampai 107? Kenapa enggak mau? Dikasih umur panjang loh. Ya, berarti sudah pengen mati. Ya, dulu kan saya pernah ketemu ada yang 104. Bapak-bapak, tapi rahasia umur panjangnya apa, Pak? Tidak makan gorengan, tidak makan yang manis-manis, tidak makan yang berminyak-minyak, nggak makan yang berlemak-lemak, daging apa nggak makan semua, makannya buah sama sayur plus air putih. Sampai 104. Saya tanya juga, mau didoakan apa, Pak? Satu aja, Bu, pengen mati. Ternyata orang yang udah umur 100 tahun lebih semuanya pengen. Makanya gak usah terlalu panjang-panjang, amin. Nanti rempong juga kalau gak mati-mati, saudara. Ya, dan saya juga tidak mungkin mendoakan dia dalam nama Yesus, matilah kau. Hidup mati itu kan di tangan Tuhan.
Tuhan kan, kita juga nggak bisa suruh dia mati saudara ya. Jadi saudara, dari 2 kasus ini dia sampai 104 loh. Dari umur 40 tahun tidak makan daging, tidak makan gorengan, tidak makan apalagi Coca-Cola. Dia bilang saya buat cuci kamar mandi. 104. Yang satu minum Coca-Cola plus es batu sama semua dimakan. 107. Terbukti saudara bahwa masalah umur panjang atau pendek itu bukan karena soal makanan. Yang bikin orang cepat mati itu kayaknya karena banyak cicilan. Makanya jangan banyak-banyak. Karena ada 2 hal yang membuat jantung kita berpacu dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Jadi saudara jangan banyak-banyak jatuh. Amin. Ya, pikirkan perkara yang di atas saja. Kalau memang gak bisa beli, gak usah ngutang. Itu yang bikin cepat mati. Ya, Oma 107 minum Coca-Cola, es batu, makan segala-galanya. Yang satu 104 dari umur 40 tidak makan semua. Saya bilang, Pak, kalau tahu begini dari dulu makan aja ya. Lo bener gak saudara? Sekarang pengen mati gak bisa mati. Ya, kalau tahu dari dulu makan aja ya. Tapi harus ada penguasaan diri juga. Artinya apa saudara? Mati atau hidup itu Anda mau jaga sehebat apapun, kalau sudah waktunya nggak ada yang bisa tahan. Amin. Orang yang nge-gym, saya pernah cerita di sini, nge-gym saudara, tiap hari nge-gym, tiap hari bangun pagi dia berdiri di atas timbangan. Lihat berat badannya berapa. Ya, sebelum makan, nanti sesudah makan berdiri lagi di atas timbangan. Wah, saya sudah kelebihan 2 ounce. Ini saya harus jogging ini biar gak kelebihan lagi. Itu umur 35 tahun. Ya, anaknya orang kaya, udah disiapin papanya uang 5M untuk usaha sebagai modal. Wow banget kan, karena dia putra mahkota. Kalau dia sudah makan yang berkalori apa, dia bilang saya hari ini sudah makan kue coklat kecil, berarti sepanjang hari ini saya tinggal bisa makan 1 pisang, 1 apel. Rempong gak hidup begitu? Ya, memikirkan perkara-perkara di dunia. Akhirnya dia berangkat ke China untuk prospek bisnis apa yang akan dia kembangkan di Indonesia. Tiba-tiba dapat kabar bapaknya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Anaknya meninggal di China. Kenapa? Main HP nyebrang jalan ditabrak bus. Loh, ya, yang tiap hari berdiri di atas timbangan. Matinya memang bukan karena kolesterol. Loh benar. Ya, makanya itu kalau di meja makan ibu-ibu sama suami, nggak usah ngomong kolesterol. Karena kolesterol itu tidak ada di makanan, adanya di lab. Waktu periksa darah, nah di lab itu ada kolesterol, ya. Jadi kalau suamimu mau makan terus kau bilang kolesterol, kolesterol, disitulah naik kolesterolnya. Karena dilarang-larang, emosi kan, ya. Itu kan sudah ada penelitian yang makan tempe sama yang makan sate kambing. Tiap hari ini dikasih makan tempe, ini tiap hari makan sate kambing. Dalam waktu seminggu yang naik darahnya, tekanan darah tinggi yang makan tempe. Kenapa? Emosi. Makannya tempe terus. Jadi bukan karena sate kambing ternyata ya, karena emosi. Ini kok makan tempe terus? Artinya apa saudara? Orang itu bisa umur panjang atau tidak itu bukan soal makanannya, bukan soal apa. Semua adalah kedaulatan Tuhan. Makanya selama kita hidup, Alkitab bilang cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan Anda tertipu investasi. Saya lihat ada orang saudara jual rumah, ya. Dia telepon saya, Bu, saya mau jual rumah, doakan ya Bu Debi. Iya, sudah ada yang tawar 22 miliar. Tapi saya masih tunggu, saya belum lepas Bu. Lalu besoknya ada Bu yang naikin jadi 22 miliar setengah. Lalu saya masih belum lepas Bu.
Ya, nanti kalau laku ibu saya kasih 500 juta. Saya bilang, pret. Akhirnya laku di angka 23 M. Itu M miliar, bukan ember. Ya, laku di angka 23 M, saudara. Begitu laku di angka 23 M, saya telepon mau tanya kabar, bukan mau nagih 500 juta, bukan mau tanya kabar. Orang sebelumnya telepon terus minta didoakan, ya, mau tanya kabar. Begitu telepon, orang yang Anda tuju sedang bersembunyi. Bunyinya begitu, saudara. Dari situ saya udah gak telepon lagi, udah biarin aja. Nggak lama pembantunya telepon, Bu, ibu berantem sama anaknya, kenapa? Gara-gara masalah mau beli telur 1 kilo. Uang 23 M mau beli telur. Kenapa? Waktu saya ketemu lagi gak heran. Uang 23 M bayarannya diterima. Dia langsung buat beli 3 rumah. Tidak disisakan satupun. Ini orang begini, saudara, kasihan. Tidak bisa menikmati hidup. Dapat uang 23 M langsung habis buat beli 3 rumah lagi, buat invest lagi. Ntar laku lagi, langsung lagi buat beli lagi. Terus sekarang sakit-sakitan masuk ke rumah sakit. Nanti kalau dia mati, yang nikmati siapa? Orang lain kan. Ngapain orang hidup kayak begitu coba? Ya, kita ini untuk bisa menikmati hidup dan kekayaan pun dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, untuk bisa menikmati hidup dan yang baik itu pun adalah anugerah Tuhan. Karena ada banyak orang kaya tapi gak dikasih karunia menikmati. Kaya tapi mukanya ketekuk terus, senyum aja susah. Ada orang begini, ada yang miskin tapi ketawa terus. Karena gila kali ibu yang ketawa. Ya, tapi kan hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita punya kan. Adakah kita bisa menikmati itu? Kalau teman saya pendeta, dia bilang gini, saya tanya dia, Pak, cari sate kambing dong. Kalau saya ini sate kambing itu untuk obat saya, saudara, karena saya ini darah rendah. Jadi saya perlu sate kambing dan duren untuk menaikkan. Ya, jadi jangan iri sama saya. Ya, banyak orang takut sama sate kambing, sama setan tidak takut, sama sate kambing dia takut setengah mati. Ada teman saya pendeta di Solo, Pak, nggak makan sate kambing? Enggak, Bu. Kenapa? Ya itu loh, sial banget hidup saya. Kenapa? Dulu waktu miskin mau beli sate kambing nggak bisa karena nggak punya duit. Sekarang udah punya duit mau beli sate kambing, udah nggak bisa juga, asam urat, kolesterol, jantung. Itu kan tidak punya karunia menikmati, saudara, ya. Jadi untuk bisa menikmati hidup ini pun, kata firman Tuhan, itu adalah anugerah. Ya, jadi hidup ini bukan soal kaya atau miskin, ya. Ada orang yang miskin tapi bisa menikmati hidup. Saya sering lihat tukang ojek itu kalau duduk di pangkalan ojek, ya, mereka tuh ketawa terbahak-bahak loh. Ya, padahal tukang ojek, dia pulang itu aja nggak tahu mau makan apa kadang-kadang. Kebalikan, ada orang yang kaya banget, saudara, mukanya tuh nggak bisa senyum. Ya, kayaknya kalau senyum itu wibawanya jatuh. Padahal kan kalau jatuh tinggal dipungut lagi, ya. Rempong banget sih jadi manusia. Makanya Alkitab bilang selama kita hidup di dunia yang singkat ini, pikirkan perkara yang di atas. Nggak usah mikir mati, ketakutan mati. Boleh pikirin mati, yaitu untuk kita mempersiapkan hidup kita dalam pertobatan, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita lanjut, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang berkenan, menjadi kantong anggur yang baru. Kolose 3, kita lanjut ayat yang berikutnya. Ini caranya, saudara, ya. Sebentar saja kita bahas. Kolose 3 ayat yang kelima, di sana judulnya menjadi manusia baru, kantong kulit yang baru untuk bisa masuk dalam dimensi yang baru. Baca sama-sama ayat 5, 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8.
Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Katakan, kenapa kita berubah? Supaya kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan halik kita, pencipta kita, yaitu Tuhan. Jadi saudara pulang di rumah baca lagi ini, apa yang perlu dibuang. Kalau hari ini masih suka marah-marah, buang semua itu. Geram, buang. Yang kepahitan sama keluarga, gak bisa mengampuni, ngaku Kristen, ke gereja, tapi tidak bisa mengampuni, tiap hari pahit. Saya tidak bakal mengampuni itu ipar saya. Bertobat. Saya gak bisa ngampuni itu mertua saya. Bertobat. Ya, buang semua geram, fitnah, kejahatan, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Itu akan menghalangi kita bisa masuk dalam dimensinya Tuhan. Saya berdoa tahun depan kita mulai siap dari akhir tahun ini. Tuhan, kami mau masuk dalam dimensi yang baru. Kenapa Yesus perlu datang ke dalam dunia ini? Dia membawa dimensi yang baru dalam hidup kita. Apa itu Natal? Natal adalah peristiwa kelahiran Kristus ke dalam dunia, dalam hidup kita, dan hidup kita diubahkan. Kita bisa bersatu dengan Bapa, masuk dalam dimensinya Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, saya undang para imam musik, saya hanya mau mengingatkan, tidak semua orang Kristen masuk sorga. Amin. Bilang kanan kirimu, tidak semua orang Kristen masuk sorga. Ya, hanya orang yang hidupnya berubah yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya, jadi hari ini berubahlah saudara, pulang jadilah pribadi yang berbeda. Kalau di rumah engkau jadi istri yang selama ini cuma cerewet, marahin suami, mulai jadilah istri yang mengasihi suami, ya, mengasihi anak-anak. Kalau engkau menjadi suami yang selama ini tidak ada tanggung jawab, ayo mulailah menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anakmu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kami mau menggenapi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, supaya kami masuk dan melihat tanda-tanda ajaib Tuhan kerjakan atas hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi banyak saudara yang mau diubahkan hidupmu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, ini tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami ingin memasuki dimensi yang baru di tahun-tahun yang akan datang. Kami mau masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Tapi kami tahu ada syarat yang harus kami penuhi, karena standarnya Tuhan itu berbeda dengan standar kami. Kami mau dibaharui Bapa. Jadikan kami menjadi kantong kulit yang baru. Kami mau diubahkan dari setiap karakter kami yang lama, amarah, kebencian, kepahitan, kenajisan, percabulan, semua hal yang tidak berkenan, bahkan mulut yang seringkali mengucapkan hal-hal yang kotor. Tuhan, ampuni setiap kami. Tuhan, jadikan jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang dibaharui, sehingga tahun yang akan datang mereka boleh memasuki dimensi yang baru bersama dengan Tuhan. Ubahkan setiap hidup kami Bapa, dan mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu, dan sehingga hidup kami menjadi tanda bagi kemuliaan Tuhan. Pakai setiap kami Bapa, biar hari-hari ini kami semakin melihat tangan Tuhan menyertai kami. Kami tidak takut dengan semua persoalan
persoalan di hidup kami. Kami mau belajar memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus duduk diam di sebelah kanan Allah Bapa. Karena satu saat kami juga akan pergi ke sana Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Tidak bercacat celah sampai Kau datang kali yang kedua. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Haleluya, kami percaya mujizatmu.